Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salim Najib Iskandar. Di sini saya akan mempraktikkan prediksi inang virus berdasarkan fitur metagenomi. Ya, untuk import NumPy, import Pandas, sama import JOS itu berfungsi untuk memanggil library yang dibutuhkan. Kemudian untuk virus CV file itu berfungsi untuk memanggil nama file CSV-nya. Dan untuk virus df pd read CSV itu untuk membaca file. Maka kemudian untuk virus df head itu untuk memanggil datanya berjumlah 5. Kalau dijalankan seperti ini outputnya. Akan tampil seperti ini. Akan ada 5 data yang tampil. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu virus df kolom ini berfungsi untuk mendeskripsikan kolom-kolom apa saja yang akan ditampilkan. Kemudian untuk perintah virus df head itu untuk memanggil data dari yang pertama. Kalau dijalankan outputnya akan seperti ini. Lanjut untuk yang ketiga, yaitu perintah print ini the number of viruses sama the number of unique viral host types berfungsi untuk menampilkan data dari host yang bersifat unik. Maka kalau dijalankan akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Akan keluar number virusnya dan number unique viral hostnya, dan juga arraynya yang berisi bakteria, fungsi plant, vertebrates, invertebrates, plant, algae, vertebrates, invertebrates, human dan arehuman. Dan lanjut untuk yang keempat, yaitu perintah ohdf pd get dummies. Virus ini berfungsi untuk menampilkan file host dari head yang kelima. Jika dijalankan maka akan tampil hasilnya seperti ini. Lanjut virus fetch only virus drop. Perintah ini berfungsi untuk mendeskripsikan kolom-kolom apa saja yang mau ditampilkan di bawah nanti. Dan untuk perintah virus host date ini berfungsi untuk mendeskripsikan jika 0 maka termasuk bakteria, jika 1 maka
termasuk fungi. Jika 2 maka termasuk ke dalam plants. Dan data ini di-replace dari data host dan diambil dari head yang kelima. Jika dijalankan, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Lanjut, perintah print di sini berfungsi untuk menampilkan data dari none in host, none in size MB, none in GC parent, none in CDS. Nanti setelah didefinisikan semua, maka datanya akan ditampilkan dari head yang kelima. Jika dijalankan, maka akan tampil hasilnya seperti ini. Lanjut, untuk distribusi data itu berfungsi untuk mencari tahu seberapa merata data yang didistribusikan di antara fitur metagenomik dan inang virus. Lanjut, untuk count host itu perintah ini berfungsi untuk memanggil virus, kemudian di drop, kemudian di copy, dijadikan datanya ke dalam grup dan diambil dari host tadi. Kemudian jika dijalankan, maka outputnya akan tampil seperti ini. Lanjut, perintah import matplotlib ini berfungsi untuk memanggil library yang dibutuhkan. Kemudian grup ini berfungsi untuk mendeskripsikan host yang akan di drop menjadi grup. Kemudian akan ditampilkan host dan count-nya di bagian hasilnya nanti pada saat outputnya keluar. Dan untuk bar ini berfungsi untuk mendeskripsikan variabel-variabel apa saja yang akan ditampilkan di bagian hasil. Dan kemudian akan ditampilkan ke dalam sebuah grafik. Ketika dijalankan, maka akan tampil seperti ini grafiknya. Ya, lanjut. Untuk selanjutnya yaitu perintah print sama, yaitu untuk berfungsi untuk menampilkan data number of unique size value. Kemudian
dideklarasikan, di drop menjadi size MB agar menjadi unik. Kemudian sama juga seperti number of unique, mode of size juga sama, didefinisikan terlebih dahulu. Dan untuk fungsi from second input ini berfungsi mengambil datanya dari simple inputter agar bisa tampil data mean, size MB, dan hostnya. Kemudian jika dijalankan maka akan tampil hasilnya seperti ini. Akan ada grafiknya juga, gambar tampilan grafiknya. Lanjut. Perintah print sama seperti di atas, yaitu untuk menampilkan variabel agar tampil di bagian output. Harus dideklarasikan terlebih dahulu. Kemudian perintah plt title, plt xlab, dan plt ylabel berfungsi untuk menampilkan pada bagian grafik. Lanjut. Untuk perintah print yaitu berfungsi untuk menampilkan number of unique CDS value-nya untuk di bawah. Kemudian sama juga untuk most frequent value dan count zeros is. Dan plt title xlabel dan plt ylabel itu sama seperti di atas, fungsinya untuk menampilkan ke dalam bentuk grafik. Ini grafiknya. Selanjutnya perintah from second ini berfungsi untuk memanggil library dan mengambilnya dari reprocessing. Kemudian dideklarasikan min max scalar processingnya. Kemudian dideklarasikan juga data frame-nya. Dan kemudian new df clean column itu berfungsi untuk menampilkan kolom host, size MB, GC parent, CDS, dan new df clean head berfungsi untuk mengambil dari head yang kelima. Jika dijalankan maka akan tampil outputnya seperti ini. Lanjut, X dan Y ini berfungsi untuk mendeskripsikan hostnya yang akan ditampilkan dari head kelima dari bagian kolom ini. Jika dijalankan maka akan tampil hasilnya seperti ini.
Terus lanjut, untuk form sekalian ini berfungsi untuk mengambil library dari confusion metric, train test split, dan dari SVM dataset. Kemudian dideklarasikan lagi dengan xtrain, xtest, dan dideskripsikan juga liniernya SVM-nya. Untuk kernelnya ada linear, dan untuk shape-nya ada OVO, dan ada juga untuk mengambil akurasinya, yaitu dengan cara akurasi /lin sama dengan linear score agar terlihat hasilnya. Dan untuk linear print ini berfungsi untuk memprediksi, dan untuk print ini untuk menampilkan ACC linear karena akurasinya. Jika dijalankan, maka akan tampil seperti ini. Kemudian untuk mencari SVM yang RBF, itu sama caranya, dideklarasikan dulu xtrain dan ytrain-nya, terus kemudian didefinisikan juga akurasinya, xtest dan ytest-nya. Kemudian akan ditampilkan akurasi RBF kernelnya. Jika dijalankan, maka akan outputnya tampil seperti ini. Jumlah akurasinya yaitu 0,855878292517. Lanjut, untuk yang terakhir yaitu from sekarang, itu untuk memanggil model selection dari crossfall score. Kemudian didefinisikan kernelnya, RBF dan OVO. Kemudian scores ini berfungsi untuk menampilkan skor akurasinya. Jika dijalankan, maka akan tampil outputnya seperti ini. Akurasinya yang didapat yaitu 0,86. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.